Halo semua, perkenalkan nama saya Alisha Almadira Putri. Usia saya saat ini di 21 tahun. Pekerjaan saat ini saya sebagai mahasiswi. Perkenalkan nama saya Dari Harja, umur 33 tahun, pekerjaan security di Puskesmas Padaherang, Kabupaten Pangandaran. Saya Muntarofil. Kemudian tempat tanggal lahir, pekerjaan, adapun aktivitas Bapak saat ini. Tanggal lahir saya Ciamis 5 Juni tahun 1965. Untuk pekerjaan saya sebagai pengajar atau guru di salah satu kecamatan di Banjarsari. Oke, lanjut ke pertanyaan pertama. Bagaimana cara Mbak untuk mencintai tanah air? Menurut saya, bagaimana cara kita untuk mencintai tanah air adalah salah satunya mengamalkan Pancasila. Di sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, maka kita harus bertakwa dan berbuat baik, mengikuti ajaran Tuhan. Jangan lupa juga kita bisa dengan menjaga kebersihan, fasilitas umum yang sudah diberikan negara, dan juga melakukan pemilu karena suara kita sangat dibutuhkan. Karena kalau bukan kita dan untuk kita, siapa lagi? Oke, baik. Apa sih kesan-kesan Bapak atau pendapat Bapak selama ini Bapak menjadi warga negara Indonesia? Yang jelasnya sih saya bangga ya menjadi warga Indonesia, karena Indonesia merupakan negara yang besar, mempunyai lebih dari 200 juta penduduk, dan mempunyai banyak budaya, suku bangsa, dan agama, dengan kekayaan alamnya yang melimpah ruah, serta kita harus menjaganya dengan baik. Menurut Bapak, bagaimana sih Pak cara kita dalam mencintai tanah air? Kemudian bagaimana Pak sikap bela negara kita terhadap negara ini? Bagaimana cara saya untuk mencintai tanah air? Sebenarnya banyak sih ya, tapi salah satunya akan saya sampaikan. Mencintai tanah air itu tidak harus yang muluk-muluk. Mengambil atau menyimpan atau membuang sampah pada tempatnya pun itu sudah termasuk mencintai tanah air. Itu diantaranya. Kemudian saya mendidik anak-anak juga itu sudah merupakan mencintai tanah air, karena untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Seperti itu. Oke, untuk pertanyaan kedua, bagaimana Mbak mewujudkan sikap membela negara? Untuk membela negara sendiri, mungkin kalau misalnya pada zaman dulu kita membela negara dengan memperebutkan kemerdekaan Indonesia. Namun saat ini karena kita bukan lagi di zaman peperangan, menurut saya untuk membela negara itu bisa dengan seperti pada saat 17 Agustus kemerdekaan Indonesia, kita bisa membuat acara pengibaran bendera dan kita ikut merayakan kemerdekaan Indonesia dengan sukacita. Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, kira-kira apa yang terlintas di pikiran Bapak ketika Bapak mendengar pernyataan wawasan kebangsaan? Pengetahuan tentang bangsa dan negara, tentang segala aspeknya, dari mulai para pejuang pada zaman dahulu ketika berupaya merebut kemerdekaan, tentang keanekaragaman suku budaya, bahasa, juga agama ya. Namun tidak menjadikan bangsa Indonesia menjadi perpecahan belah. Sebagai kita warga negara Indonesia tetap mencintai segenap jiwa raga serta menjaga persatuan kesatuan NKRI. Tetap mempertahankan landasan ideal yaitu Pancasila itu supaya dipertahankan. Jangan sampai itu berubah, karena itu adalah merupakan dasar negara Republik Indonesia, itu dipertahankan. Pancasila yang 5 itu semuanya dipertahankan, jangan sampai terjadi ada perubahan dan yang lain-lainnya itu. Kemudian untuk bela negara ini otomatis dengan cara merekrut anak pemuda-pemuda di lingkungan, itu juga termasuk bela negara. Di antaranya merekrut pemuda untuk supaya melakukan hal-hal yang tidak menyimpang dengan hukum, seperti itu.
Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya Mbak menghadapi isu-isu kontemporer saat ini, misalnya seperti teknologi dan sebagainya, Mbak? Kalau untuk sekarang mungkin karena kita sudah memasuki era digitalisasi ya, sudah banyak teknologi yang maju pada saat ini, namun dengan kemajuan teknologi ini tidak dibarengi dengan pengetahuan masyarakat. Jadi terkadang suka ada info-info hoax, tapi masyarakat sendiri terlalu cepat percaya dan tidak bisa memilah. Jadi mungkin untuk menghadapinya itu bisa dengan kita lebih memilah mana yang baik dan yang buruk, mana informasi yang benar dan yang salah. Jadi ketika mendapatkan suatu informasi mungkin bisa lebih dicari lagi. Pak, selanjutnya nih Pak, sekarang kan di Indonesia sedang marak-maraknya pandemi gitu ya, pandemi COVID-19 dan juga sedang marak-maraknya penyebaran berita hoax. Kira-kira apa sih yang bisa Bapak lakukan sebagai bentuk bela negara Bapak di masa pandemi ini? Yang pastinya sih kita harus mengikuti peraturan pemerintah ya, serta dalam mematuhi protokol kesehatan dan melakukan vaksin COVID-19 untuk menghentikan penyebarannya. Selanjutnya Bapak, menurut Bapak apa sih dampak dari penyebaran berita hoax di Indonesia? Bahayakah? Bahaya. Oke. Kalau dikatakan berbahaya, apa yang bisa Bapak lakukan untuk mencegah penyebaran berita hoax tersebut? Dengan tidak langsung mempercayai berita yang belum jelas ya 100% ya, dengan kebenarannya, tidak menyebarkannya berita-berita yang belum benar, rajin membaca atau informasi dari sumber-sumber yang terpercaya. Oke, siap. Ini kayak kan di luar sana banyak kasus-kasus, kemudian isu-isu yang beredar. Nah, pendapat Bapak bagaimana terkait korupsi, terorisme di luar sana? Oh iya, tentang terorisme, yang pertama tentang korupsi. Untuk korupsi itu, menurut pendapat saya itu memang harus diberantas semuanya. Nah, dengan adanya koruptor, maka nanti akan hilanglah apa istilahnya hal-hal yang memang harus disampaikan kepada yang menerimanya, ternyata diterima oleh yang tidak berhak. Itu harus diberantas, namanya koruptor atau terjadi korupsi itu harus tidak ada gitu. Kemudian untuk teroris juga harusnya tidak ada di dunia ini. Itu karena apa? Ya karena negara itu membuat suatu lembaga yang namanya KPK itu juga itu terus untuk membuat atau untuk memberantas para koruptor supaya korupsi tidak ada di negara Indonesia ini. Gitu. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih Mbak, apa harapan-harapan Mbak untuk Indonesia? Harapan saya untuk Indonesia, mengingat Indonesia merupakan negara dengan banyak pulau, semoga masyarakat Indonesia pendidikannya bisa ditingkatkan dan kita bisa menjadi negara yang maju, dan semoga diperbanyak lagi orang-orang yang jujur untuk memimpin negara kita sendiri. Terima kasih. Kemudian nih Pak, harapan Bapak untuk Indonesia itu kedepannya bagaimana? Harapan saya negara Indonesia itu lebih maju, berkembang. Nah sekarang kan ini Indonesia itu termasuk tergolongkan adalah negara yang berkembang. Nah itulah diusahakan lebih maju dengan pendidikan-pendidikan, apalagi sekarang kurikulum sudah diganti dengan kurikulum merdeka di sekolah. Nah itu seharusnya nanti mudah-mudahan akan lebih bagus lagi di bidang pendidikan. Nah lebih maju lagi. Seperti di negara kita kan merupakan negara yang kaya segala-galanya. Nah tinggal bagaimana kita cara menggunakan atau memanfaatkan kekayaan itu. Kekayaan alam di Indonesia itu banyak sekali, baik di lautan, di daratan, kemudian hal-hal yang lain itu sangat kaya negara kita itu. Gitu. Saya itu harus jujur, pintar, benar, dan juga cager bager gitu.
motor saya seperti itu. Bahagia itu diciptakan, bukan didapatkan. Negara itu sendiri adalah kesiapsiagaan bernegara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seorang baik secara fisik, mental maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh Cipta Tata Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI berdasarkan Pancasila UUD 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, setiap narasumber memiliki kemauan dan kemampuan untuk membela negara, salah satunya dengan cara aktif mengikuti kegiatan di Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memateri nilai-nilai Pancasila di dalam diri dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, untuk menjaga diri dari perilaku-perilaku yang melanggar hukum. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap narasumber memiliki pengetahuan tentang wawasan kebangsaan dan aktif mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dengan cara beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa setiap narasumber memiliki pengetahuan tentang wawasan kebangsaan dan aktif mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dengan cara beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengikuti perkembangan politik Indonesia dengan cara berpartisipasi aktif dalam pemilu, bangga dengan keanekaragaman dan kekayaan Indonesia, menjaga kebersihan dan berpartisipasi dalam mencerdaskan anak bangsa, karena itulah masa depan Indonesia.